Sok. Oke. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersua dengan kami di LSPI. Kita pada malam hari ini kan kita sebenarnya udah cukup ini juga ya. Beberapa kali kita ngomong-ngomong serius terkait dengan perpolitikan negeri ini. Nah, bolehlah dong kita sekarang kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Santuy. Bersama Mas Fajri, Mas Dito. Nah, di malam hari ini. Kira-kira kita mau ngomongin apa nih malam hari ini? Apa nih? Antum nggak mau kenalin kita dulu siapa gitu? Oh, jadi gini teman-teman. Kita taruh dulu sebenarnya. Sebelum lagi taruh dulu. Karena saya tahu teman-teman di sini pengen dikenalin supaya ya, ada feedback lah sendiri ke teman. Selama ini kan kita hanya orang di belakang Nah, kamera. iya, orang di belakang kamera. Orang yang mendukung. Oke. Mensupport itu, mensupport. Jadi teman-teman perlu saya kenalkan ya. Jadi ini yang paling kiri ini namanya Mas Fajri. Nah, kalau teman-teman lihat di postingan-postingan Instagram atau juga di media-media di YouTube juga. Nah, sebenarnya orang di balik layarnya ini beliau nih. Nah, ini orang yang suka ngotak-ngatik ini, editing lain sebagainya itu beliau. Nah, Karena saya ikut satu kalimat. gimana tuh? Orang sukses, orang besar itu nggak akan bisa besar seperti itu kalau nggak ada orang di belakang. Asik, sakit. Nah, itu bener juga sih bener. Nah, jadi kalau mau follow Instagram apa? Fats_Muhammad08. Oh, mantap. Dan yang di tengah kita ini ada Mas Dito. Mas Dito ini sebagai sekretaris umum dari LSPI ya. Jadi ada hal-hal administratif itu berurusan dengan beliau ini. Absensi dan juga laporan itu adalah milik beliau. Ya. Saya itu mah. Kita cuma yang menghabiskan uangnya. Mengurus ini. Urusan mencatat itu adalah ya. urusan saya gitu. Nah, jadi tadi saya sudah memperkenalkan ini Mas Fajri, ini Mas Dito. Mas Dito Instagramnya? Boleh, namanya alfaregi_d. Oke. Sekarang saya memperkenalkan diri saya sendiri. Oke. Bukannya antum udah terkenal di LSPI? Coba. Kan postingan antum selalu muncul dia. Selalu muncul di postingan. Nama saya Rapli Sutrisno. Nah, teman-teman bisa follow di Instagram @raplitrisno. Jadi teman-teman bisa lah follow di sana, dan saya di LSPI sebagai apa ya? Sebagai apa? Pembinaan. Oh ya, sebagai pembinaan di LSPI ini ya, teman-teman. Siapa nama Instagram tadi apa? @raplitrisno. Enggak, Mas Gondrong aja lebih cocok. Oh, ini sunnah bro. Enggak sunnah, antum enggak sunnah. Oh, saya enggak suka nih masih Astagfirullahaladzim. Ya, kembali lagi. Tapi lebih sudah beliau udah jenggot. Oh iya. Oh ya, saya belum sunnah berarti ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, jangan bahas ya. Lanjut. Jadi, nah tadi udah perkenalan ya. Ada Mas Fajri, ada Mas Dito. Nah, kira-kira Mas Fajri, Mas Dito, kita malam hari ini mau ngobrolin apa nih? Pertama ditampi dulu ya, Kang. Ngopi dulu. Ayo, Ngopi dulu. Enggak, Diko. Ini tuh kopi buatan Mas Rapli yang rasanya rasa kopi. Jadi di setiap tetes daripada air yang bercampur dengan kopi itu tercampur semangat pejuang Islam. Filosofi apa? Filosofi. Ini filosofi kopi. Masya Allah sekali. Ya. Jadi insya Allah ini adalah podcast pertama dan Perdana bukan pertama terakhir. dan perdana. Perdana ya. Dimana mungkin insya Allah beberapa minggu ke depan akan muncul podcast sekedar ngobrol-ngobrol santai terkait dengan ya isu-isu terkini atau mungkin Lagi viral. Apa yang lagi pilar dan juga viral dan juga mungkin ya apapun yang teman-teman di LSPI mau sampaikan. Nah, mungkin saya berikan kebebasan lah mungkin untuk teman-teman nih. Apa nih Bang Fajri? Lagi ramai. Bahas itu aja, open topik. Ya, open topik. Lagi bahas tentang yang marak ini loh. Yang dimana COVID katanya itu mungkin melonjak gitu loh. Yang tadinya katanya mau ada pertemuan secara langsung gitu. Mau pertemuan secara langsung, tapi Pertemuan langsung gimana? maksudnya udah offline. Sekolah. Kalau pertemuan salah Iya. Jadi orang nggak ambigu. Iya, maksudnya sekolah, terus mulai ada acara-acara event offline gitu ya. Karena mulainya melonjak dan ada virus baru gitu, virus dari India gitu ya. Namanya virus Delta COVID baru. COVID baru. Naik kelas dia dari 19 ke 20 ini apa namanya?
anaknya COVID yang Berarti ini adalah anaknya COVID. mutasi ya. Mutasi dari kan 19 dari 19 20 sekarang 21 berarti ya Delta ini. Virus apa tadi namanya? Delta CS. Delta? Delta CS. Oh, berarti omnya ada omnya enggak? Apa tadi listrik? Oh, Delta CS. Omnya Alpha. Oh, ada Beta. ada beta berarti. Apa delta apa beta delta gitu. Iya. Gamma, antara ada gamma. Lambda itu. Aduh parah. Kalau di matematika banget. Matematika banget Udahlah, jangan bahas matematika. Nah, pokoknya kita bahas tentang COVID ini yang lagi ramai aja gitu. Ya sih, soalnya ya sebenarnya saya sendiri berharap banyak bahwa sekolah itu bakal offline lagi. Nah, pengennya. Soalnya saya udah terlalu aduh, lumayan jenuh ya. Iya. Jika kuliah online lagi. Gimana nih Mas? Emang Fadli? kuliah online? Bukannya lagi jam antum tidur. Oh, itu astagfirullahaladzim. Nah, itu ya contoh yang tidak baik, teman-teman. Aduh, Wah, tidak boleh itu ya. tidak boleh. Kita kuliah online gitu, absen, kita perhatikan Zoom, ya sudah habis itu. Dan Ya, kita tinggal kan kita absen, kemudian kita ya perhatikan. sedekap sijing. Dan tidur. Ya mungkin seperti itulah gambaran. Tapi kira-kira dari Mas Fadli sendiri nih, apa? melihat fenomena dulu kan kita wah ini udah waktu ini bakal tatap muka lagi, bahkan Pak Menteri Pak Nadiem mau mewacanakan offline lagi, tapi kok sekarang kan kayaknya mulai tertutup tuh harapan itu. Gimana tuh Mas? Ya, kalau kita bicara tentang itu, kita nggak bisa ngelawan situasi gitu. Dimana situasi sendiri itu suatu perwujudan bagaimana sistem pemerintahannya juga dalam mengatasi COVID-19 ini gitu. Benar. Dan juga atas kesadaran masyarakat juga. Kan tahu masyarakat Indonesia itu banyak yang bertentangan antara percaya dan tidak percaya tentang COVID-19 ini. Bahkan mereka mungkin beberapa public figure yang menyatakan bahwasanya COVID-19 ini adalah bentuk satu konspirasi ya. Iya. Terus Kemarin juga viral konspirasi yang mana mereka tidak percaya, tapi Iya. salah satunya mereka terkena papar oleh COVID-19 ini sendiri. Iya. Nah, makanya dari itu sebenarnya kalau untuk mengatasi agar bisa offline lagi atau bisa mengurangi kasus COVID-19, harusnya masyarakat dan pemerintah itu kerjasama untuk membangun sinergi bagaimana cara bisa untuk memerangi COVID-19 itu. Dan juga perlu diingat bahwasanya kalau udah pemerintah kan, kalau dari tingkat pemerintah harusnya memberikan peraturan yang jelas, peraturan yang memang tegas gitu bagaimana seharusnya. Misalkan kalau mau lockdown ya lockdown aja sekalian gitu, semuanya di lockdown, jangan ada yang keluar dari wilayahnya gitu aja sih, simple gitu. Iya sih. Tapi di sisi lain saya lihatnya ini sebenarnya pelajaran sih buat orang Indonesia. Sebenarnya dulu kan waktu awal-awal Covid itu kita itu kayak nantang, Bro. Para pejabat itu justru justru mereka kan optimis Covid itu gak kena ke Indonesia gitu kan, karena perizinan di Indonesia itu susah, masuk juga susah kan. Tapi sekarang justru malah yang paling lama itu Covid di Indonesia gitu kan. paling parah ya. Paling parah juga Bahkan gitu kan. Cina udah merdeka ya. Cina udah beres kan, udah kalau pesawat kan udah landing lagi gitu kan, udah mengudara lagi. Tapi Indonesia, aduh, menurut saya ekonominya makin anjlok gitu kan. Justru apa ya namanya, pandemi ini kalau di Indonesia ini belum ada ininya apa namanya, Apa namanya sampai ini? harapan yang cerah di masa Pencerahan depan. ya, belum ada kecerahan gitu. Masa-masa cerah itu kayaknya belum ada kalau lihat bagaimana penanganan Indonesia. Soalnya kan bisik-bisik dari belakang nih ya, katanya Main justru dari belakang. apa ya namanya, Covid ini di sisi lain katanya jadi ladang bisnis katanya ya, di kesehatan supaya ya benar. banyak keuntungannya. Kalau bahasanya ngabati gitu kan, Ngabati. banyak untungnya itu dari bisnis ini. Walaupun ya saya tidak mengatakan ini benar atau tidak gitu kan, tapi ya itu adalah seliweran pandangan yang kita dengarkan dari masyarakat di luar gitu kan. Iya. Nah, namun adapun demikian ya memang Covid ini harus kemudian sama-sama kita ikhtiarkan bareng-bareng gitu kan. Bukan kemudian kita apa ya namanya, memaksakan ego kita masing-masing gitu kan, karena memang Covid ini adalah kita harus bedakan antara fakta sains dan juga fakta politiknya gitu kan. Benar Itu sih sekali. mungkin. Nah, gitu. Mas itu gimana? Kalau saya lihat ya dari banyak berita katanya itu
di Singapura itu udah COVID ini kita anggap itu katanya di sana tuh udah sebagai flu biasa gitu loh. Yang Iya, dimana gagasan baru. ya gagasan baru itu loh. Itu di Singapura itu udah bilangnya udah nanti ada yang kena COVID ini adalah sebagai flu biasa gitu, bukannya ancaman yang sangat besar gitu loh. Nah, makanya jangan menganggap virus ini tuh konspirasi gitu. COVID konspirasi, COVID tuh nggak ada. Buktinya faktanya itu ada terjadi gitu loh. Di seluruh dunia, di seluruh negara banyak orang-orang yang meninggal gitu loh. Jangan menganggap COVID ini adalah konspirasi. Ayo kita mending kita bareng-bareng gitu menghindari terjadinya COVID dengan cara kita lakukan 5M ya. Sekarang 5M. Bukan 30M. Oh, bukan 30M. 5M sekarang. 5M. Dulu 3, sekarang jadi 5. Nambah lagi kan. Menjaga jarak, menjaga 6. Oh, enggak tahu. Oh, pokoknya bertambah lah gitu loh. Itu salah satu lah untuk 6 tuh percaya kode dari kodar. itu apa? Astagfirullah, itu ya pokoknya kita harus tetap menjaga kesehatan ya, walaupun kita di sini ini adalah orang-orang serumah semua gitu loh, nggak ada yang dari luar. Nah iya, ini kenapa kita gak pakai masker? Karena kita sama satu rumah ya? Karena kita satu rumah dan juga ini sudah ada jarak space gitu loh. Saya dengan Kang Rafli, saya dengan Kang Fajri gitu, sudah ada space gitu. Insya Allah tidak akan terpapar dan kita juga satu rumah gitu loh. Nggak keluar juga paling beli makanan, beli bahan-bahan gitu saja. Tapi keluar ini dengan menggunakan protokol gitu, menggunakan masker, terus juga menggunakan hand sanitizer gitu. Mungkin seperti itu. Saya enggak. Oh, antum tidak. Oh, antum harus bisa Saya pakai. menjaga kesehatan itu loh. Nah itu mungkin teman-teman terkait dengan ya COVID ini memang kita harus sama-sama gerak bareng ya, bukan kita apa ya ikut ego masing-masing. Tapi ya kami membuka komentar bagi teman-teman yang punya pandangan lain terhadap COVID ini. Silakan untuk langsung di chat di kolom komentar. Dan mungkin sebagai penutup nih, satu kata untuk COVID. Saya bukan satu kata sih, saya punya satu pertanyaan. Ya, Ada silakan. pertanyaan apa? Bangga. Kalau di Mars ada COVID gak? atau di Neptunus? Oh, tidak ada kayaknya. Antum harus nonton film-film luar angkasa. Ya kalau berarti aman, kenapa tidak pindah ke sana aja? Gitu. Bisa, itu bisa Bisa. jadi gagasan baru. No, Sebagai plan. satu pandangan awal ya terkait dengan COVID, kita hijrah ke Mars. Silakan, ada yang punya gagasan baru bahkan unik pun atau kalau sekalipun. Merkurius yang mau ke matahari. Ya kan? Virus kan mati dengan Nah, ya panas. bisa. Sebagai curang. Boleh tuh, bagus tuh. Nah, Itu ide bagus. teman-teman yang punya gagasan lain atau juga setuju dengan pandangan yang jadi silakan kuatkan pandangan tersebut. Atau jika teman-teman punya pandangan lain terkait dengan masalah COVID ini, silakan langsung komentar di kolom komentar. Kalau komentar. Oke, sebagai penutup tadi ya, satu kata untuk COVID. Satu kata untuk COVID. COVID itu Apa? virus. bingung udah. Bingung ya. bingung. Satu kata untuk COVID. Bahaya. Bingung dan bahaya itulah yang kemudian menjadi Filosofi dari podcast hari ini. filosofi dari podcast ini. Ada kebingungan, ada juga kebahayaan daripada COVID ini. Jangan bosan untuk menonton video ini karena ini hanya ngobrol santai saja. Adapun kemudian yang bermakna boleh teman-teman ambil, adapun yang yang Tidak. cuma humor-humor belaka teman-teman nggak wajib untuk ambil. Ya mungkin jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian podcast awal dari LSP ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Selesai.